Baik, saya ingin sampaikan di sini sebelum kita memulai materi berkaitan dengan materi kita ya, Quran, hadis. Coba sebelumnya, siapa yang tahu apa itu Quran? Ya? Yang diturunkan Allah. Cirinya bagaimana? Ya? Cirinya bagaimana? Ya, Quran itu diturunkan Allah. Atau definisi Al-Quran itu sendiri apa? Al-Quran huwa kalamullah, ya. Al-munazzalu biwasitati malaikat Jibril ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang membacanya termasuk ibadah. Contoh, kita menulis, baik itu menulis ataupun membaca, ya, masuknya kepada ibadah. Nih, kita lihat kalimat ini. Bismillah. Apa ini? Bismillah. Disebutnya asma apa? Asma Allah. Di Al-Quran disebut asma Allah itu jumlahnya ada 99 yang disebut dengan istilah Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang baik, ya. Jadi semua asma Allah itu baik, dan asma Allah itu menjelma pada diri kita. Tadi saya sebut, kalau pada mata asma Allah berupa mata kita bisa melihat, yang disebut dengan sifat sama. Kemudian Allah berkata, maka disebutlah kalam. Allah mendengar, disebutlah sifat sama, gitu ya. Allah melihat, disebut dengan sifat basor. Apakah manusia akan bisa lari dari penglihatan Allah? Tidak akan ada yang bisa lari. Semuanya pasti akan dilihat sama Allah. Alimun hakim. Allah maha tahu dan bijak. Itu di surat apa? Surat An-Nisa ayat Sami'un, wallahu sami'un. Ya. Itu artinya pernyataan bahwa Allah mendengar dan melihat. Dan pendengar Allah serta penglihatannya tidak akan sama dengan manusia. Kalau manusia pendengarannya terbatas. Misalnya dalam sekian hertz tidak akan bisa mendengar, ya. Contoh, di belakang kita ini tertutupi oleh benteng, maka yang di belakang kita tidak akan mendengar kata-kata kita. Tapi Allah walaupun tertutup oleh benteng, ya, tertutup oleh jauhnya tempat, itu tidak akan menjadi ukuran. Jadi Allah melihat kepada kita bagaikan kita melihat kepada semut. Tahu semut? Kalau semut berkata, dia berjalan dari sebelah sini, dari sebelah kanan menuju ke sebelah kiri, dia pasti capek. Tapi kalau kita yang ngambil, itu ya, karena besarnya kita, mungkin tidak akan capek dipindahkan dari sini ke, ya, dari kanan ke kiri. Begitupun Allah. Bagi Allah tidak sulit, ya, untuk mengembalikan kita kepada
derajat yang lebih jelek. Walaupun manusia diciptakan Allah pada asalnya adalah manusia itu baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa manusia itu pada asalnya dibentuk dalam bentuk yang paling baik. Tapi setelah mereka dibentuk dalam baik, Allah kembalikan summa radadnahu asfalasa. Allah kembalikan manusia derajatnya kepada derajat yang aspal. Tahu aspal? Aspal tenawan? Aspal itu asli tapi palsu. Ya, bentuk nama jelema nya bentukna jelema tapi karakterna sato. Tahu karakter sato? Satu tidak pernah mengingat temannya. Contoh kera. Udah punya makanan satu, simpen di saku. Tidak cukup di saku yang satu, ngambil lagi, disimpan di kaki. Tidak cukup di kaki, simpen di mulut. Itulah tanda hewan. Jadi tidak pernah puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitupun manusia ya. Nantinya akan menjadi aspal. Asli bentuknya manusia, tapi karakternya hewan. Maka orang itu akan kembali ke derajat yang paling hina. Ya. Mana cirinya nanti orang yang akan kembali ke derajat yang hina? Kalau kera suka sholat gak? Suka sholat gak kera? Tidak ya, kera itu tidak ada yang sholat. Jadi kalau manusia tidak sholat, dia akan jadi kera. Maka di Al-Quran ada kalimat kunu kirodatan khosiin. Jadilah kamu kera-kera yang hina. Tuh, jadi manusia itu benar. Kalau dia tidak mengikuti titah Allah, tidak membaca Al-Quran dan Al-Hadis, maka dia akan dijadikan sama Allah menjadi kirodatan khosiin. Artinya kera-kera yang hina. Jadi betul ya pernyataan di Al-Quran. Karena itulah di sekolah kita dipelajari tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Tujuannya supaya kita tetap takwim, supaya kita tetap ahsan, tetap baik. Maka saya titip, jagalah mulut kamu, jangan berkata yang kotor. Jagalah pandanganmu, jangan melihat gambar yang porno. Ya. Nu ningal gambar porno. Ya. Berhentilah berpikir yang kotor. Bagaimana berpikir yang kotor? Ada orang lewat kakinya tinggi sebelah, kamu ngomong, ih amit-amit, mudah-mudahan gak jadi pacar aku. Bagaimana kalau Allah menentukan pacar kita seperti dia? Ya, itu namanya takdir, tidak bisa dirubah. Walaupun takdir itu ada dua ya, ada takdir mubrom, takdir mualak. Takdir yang bisa dirubah dan takdir yang tidak bisa dirubah. Tapi semuanya kembali kepada Allah. Paham?